Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi mengenai mobilitas sosial. Oke, hidup manusia senantiasa bergerak dinamis. Jadi artinya kehidupan manusia itu terus-menerus mengalami perubahan secara dinamis, ya. Kemudian dinamika kehidupan manusia menyebabkan manusia akan mengalami perubahan status. Jadi setiap perubahan manusia itu akan mengalami perubahan status. Nah, kemudian ada kalanya perubahan status itu menjadi lebih baik, namun ada juga menjadi lebih buruk. Kemudian semakin terbuka suatu masyarakat, semakin memungkinkan pula terjadinya mobilitas sosial, ya. Jadi ada dua hal pokok yang menyangkut mobilitas sosial. Yang pertama ada perubahan kelas sosial, nah, ke atas maupun kelas bawah, ya. Kemudian dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. Next. Pengertian mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu diambil dari kata mobilis, yang artinya pindah atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan kata sosial itu istilah mengandung dari seseorang atau sekelompok dalam kelompok sosial. Nah, jadi dapat diartikan mobilitas itu merupakan suatu posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan lain. Itu namanya mobilitas sosial. Nah, bisa kalian lihat di sini gambar seseorang yang ingin berusaha untuk maju ke depan agar bisa berubah status sosialnya menjadi lebih tinggi, ya. Jadi ada juga status sosial yang ke bawah. Next. Jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan tipe. Yang pertama ada mobilitas vertikal, ya. Suatu perpindahan individu objek dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Nah, jadi pergerakannya vertikal, jadi lurus seperti ini. Nah, kemudian dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas. Contohnya, naiknya pangkat seorang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, di mana status itu telah tersedia. Kemudian mobilitas horizontal. Jadi mobilitas horizontal itu peralihan individu atau kelompok seseorang dari suatu kelompok sosial ke kelompok lainnya yang sederajat. Nah, itu contohnya perubahan suatu kewarganegaraan. Bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan tipe, ya. Mobilitas sosial lateral itu artinya mobilitas geografis. Kalau mobilitas geografis itu bisa disebut suatu perpindahan, ya. Perpindahan orang baik secara individu maupun kelompok atau suatu wilayah ke suatu wilayah lain secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Mobilitas struktural. Jadi mobilitas struktural itu mobilitas yang disebabkan oleh inovasi, penemuan baru, teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, bisa terjadi peperangan dan kejadian-kejadian lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok dalam masyarakat. Kemudian bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkup. Mobilitas integrasi
atau mobilitas intragenerasi ya. Mobilitas intragenerasi ini mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya dalam suatu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Mobilitas antar generasi. Jadi mobilitas antar generasi ini terjadi karena perubahan sosial antara ayah dengan anak atau cucu dan seterusnya. Jadi mobilitas antar generasi ini mengacu kepada perbedaan status yang dicapai seseorang telah memiliki keluarga sendiri atau keluarganya sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki orang tuanya. Ada faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor-faktor yaitu status sosial, keadaan ekonomi, status politik, kependudukan, faktor struktural, faktor individu, akses pendidikan, dan pembagian kerja. Jadi ada pula faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada perbedaan ras dan agama, diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi yang kuat, kemiskinan, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan kepentingan. Jadi ada pula saluran-saluran mobilitas. Yang pertama ada saluran mobilitas perkawinan, lembaga keagamaan, organisasi ekonomi, pendidikan, angkatan bersenjata, organisasi profesi, dan organisasi politik. Dampak mobilitas sosial, ada dampak positif dan negatif. Jadi yang pertama, dampak positifnya itu mendorong atau memberikan motivasi seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, meningkatkan integrasi sosial. Nah, ini kemudian ada dampak negatif, timbulnya konflik, berkurangnya solidaritas kelompok, dan timbulnya gangguan psikologis atau jiwa. Di sini Pak ada tugas. Ada 4 tugas. Yang pertama, carilah 3 orang tetanggamu yang mengalami mobilitas sosial seperti materi yang kalian pelajari. Yang kedua, tuliskan secara singkat proses mobilitas sosial yang terjadi pada orang tersebut. Yang ketiga, tuliskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mereka mengalami mobilitas sosial. Yang keempat, tuliskan hasil identifikasimu pada kertas folio yang bergaris ya. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dipelajari rangkuman-rangkuman yang telah Bapak berikan. Kalau misalnya kalian kurang tahu dengan tugasnya, bisa bertanya kepada orang tua atau yang lebih tua, bisa juga langsung WA atau via WA, bisa langsung telepon juga bisa ya. Terima kasih.